Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-alim al-allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف المحدث أبو يا سيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصح مقام المخلوق، إلى أن قال والعبودية هي أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم. تفضل maju langsung, maju. Isi sini. ولذلك فإنه يفتخر بها ويقول إنما أنا عبد، ووصفه الله بها في أعلى مقام حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والبشرية هي عين إعجازه، فهو بشر من جنس البشر لكنه متميز عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الصحيح إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وبهذا ظهر أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يجب أن يقترن بما يميزه عن عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة، وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو عام في حق جميع رسل الله سبحانه وتعالى لتكون نظرتنا إليهم لائقة بمقامهم. وذلك لأن ملاحظة البشرية العادية المجردة فيهم دون غيرها هي نظرة جاهلية شركية، وفي القرآن شواهد كثيرة على ذلك. فمن ذلك قول قوم نوح في حقه فيما حكاه الله عنهم إذ قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, menyambung kajian kita di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahha karya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih wa bi'ulum masyayikhina fid daraini amin. Kita berada di bab yang menjelaskan tentang maqamul makhluk, kedudukan seorang makhluk, yaitu kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk, kita juga makhluk Allah Subhanahu wa taala.
dijelaskan sama beliau biar kita nyambung ya, karena kajian kita ini sebulan sekali. Jadi biar nyambung sama kajian kemarin, bahwasanya banyak yang salah paham kepada ahlu sunnah wal jamaah. Dikira mereka kita ini menjadikan atau meletakkan Nabi besar Muhammad SAW bukan di kedudukan makhluk. Itu ya, kesalahpahamannya di situ. Tapi salah pahamnya ini kadang dijelaskan dan kadang ngerti juga. Maju tafadhol. Yang sana ke ujung sini. Jadi biar pas ada orang langsung duduk lagi. Maju. Tafadhol. La yastahi fi talabil ilm. Katik malu kalau nuntut ilmu itu. Nah. Jadi Abu ya Sayyid Muhammad ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya dan menjelaskan kepada mereka bahwasannya alhamdulillah kita tidak menyalahgunakan atau salah mendudukkan posisi Nabi besar Muhammad SAW sebagai makhluk, sehingga kita letakkan posisinya sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ubudiyah, kemudian beliau lanjut perbicaraan beliau, sifat sebagai hamba itu adalah sifat yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad. Beliau paling senang kalau disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sering mengatakan hal itu. Beliau sering mengatakan, aku ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, aku utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu beliau ulang-ulang itu. Bahkan di kedudukan, di tempat yang paling tinggi untuk beliau disifati oleh Allah dengan sifat yang paling beliau sukai, yaitu hamba. Ketika beliau di Isra Mi'rajkan, ini kita di bulan Rajab, Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kan ayat ini ayat yang paling istilahnya membanggakan untuk Nabi besar Muhammad. Ayat yang menampakkan kemuliaan beliau, yaitu ayat yang menyebutkan beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat yang paling membanggakan. Jadi ini tempat yang paling mulia untuk Nabi. Sama Allah disebutkan sifat Nabi besar Muhammad yang paling disukai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Allah sebutkan bi'abdihi, Maha suci zat yang telah menjalankan di waktu malam hambanya. Nah, itu tempat yang paling mulia untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lanjut, wal basyariyah hiya ainu ijazi. Dan kemanusiaan Nabi itu adalah manusia, itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia itu mukjizat. Karena beliau sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, tapi beliau beda dengan mereka. Nabi itu sama, tapi beda. Kayak Imam Al-Busiri, luar biasa. Beliau detail sekali dalam mensifati Nabi besar Muhammad. Muhammadun basyarun wa laysa kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi bukan seperti manusia. Manusianya Nabi besar Muhammad itu adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bukan manusia, maka tidak ada mukjizat untuk Nabi. Umpama beliau adalah jenis dari malaikat, berarti ketika bisa membelah bulan wajar, ketika beliau tahan lapar haus wajar malaikat. Nah, cuma kan tidak, beliau itu manusia, sama seperti kita. Beliau merasa sakit sama seperti kita. Beliau merasa lapar sama seperti kita. Beliau merasa haus sama seperti kita. Bisa haus, bisa lapar, cuman rasa haus dan lapar itu dihilangkan oleh Allah. Nah, disitulah tampak mukjizat. Ya, beliau itu tidur sama seperti kita, manusia butuh tidur. Cuman tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu. Beda dengan tidurnya kita. Nabi bangun tidur langsung sholat. Sayyidah Aisyah terkejut. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, antum tadi tidur, nyenyak-nyenyak.
Kenapa udah wudu istilahnya? Kan tidur itu batalkan wudu. Kata Nabi, ini yang tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Kata Nabi, wahai Aisyah, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Kenapa kita ketika tidur wudu batal? Bukan karena tidurnya. Jadi bukan karena kita menjem, bukan. Tapi karena ketika kita tidur, kemungkinan takut ada yang keluar dari belakang. Tak sengaja buang angin, tak sengaja tangan ini kemana-mana. Kan begitu. Kayak batal. Oleh karena itu, umpama ada orang yang tidur dalam keadaan yang tidak batal, misalkan wudunya, tidur. Dan di sampingnya ada yang jago misalkan. Pas dibangun, yang jago ini wongnya bisa dipercaya. Pas dia bangun nanya, batal tadi aku ada kentut dah, tangan aku tidak batal berarti wudu. Itu beda dengan Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliau basyar dan basyariyah, manusianya Nabi besar Muhammad adalah mukjizat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu beliau manusia tapi beda dengan manusia yang lain. Dan disebutkan sama Nabi besar Muhammad, inni lastu kahayatikum inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Kata Nabi, aku gak sama dengan kalian. Aku ini diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Ketika Nabi besar Muhammad melarang sahabat untuk apa? Untuk mengikuti Nabi dalam menyambung puasanya. Nabi itu kadang tidak buka, sambung sama Nabi. Jadi puasa hari ini tidak pakai buka, nyambung ke besok. Itu namanya wisol. Namanya puasa wisol. Sahabat ingin ikut Nabi, dilarang sama Nabi, jangan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kok antum nyambung? Kan Nabi melarang, tapi kok antum kerjakan? Sahabat itu antusias untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat, luar biasa. Orang yang paling semangat, paling perhatian untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Tidak hanya di bab ibadah. Jadi salah kalau kita mengatakan sunnah yang harus kita ikuti dari sunnah Nabi cuman yang berkaitan dengan ibadah. Itu salah. Salah itu. Tidak hanya yang berkaitan dengan ibadah. Bahkan adatun Nabi, perbuatan Nabi, misalkan Nabi geraknya begini, kita ikuti geraknya itu termasuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Adatnya Nabi. Ini jumhur ulama usul fikih mengatakan seperti itu. Bahwasannya tidak mesti sunnah yang kita harus ikuti dari sunnah Nabi, hanya sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Tidak mesti. Yang tidak berkaitan dengan ibadah, contoh adat Nabi. Nabi tidur jam sekian sampai sekian, tidak ada kaitannya dengan ibadah itu. Tidurnya Nabi misalkan diikuti sama sahabat. Kenapa sahabat ikuti? Karena mereka tahu ini pasti waktu tidur manusia yang paling sempurna. Berarti waktu tidur yang paling bagus. Satu contoh. Ini contoh yang sangat luar biasa. Abdullah bin Umar. Beliau adalah sahabat yang terkenal selalu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Umar suatu hari jalan bersama murid-muridnya di kota Madinah, menunggangi kuda atau ontanya. Namun di salah satu gang, Abdullah bin Umar ada tanda pohon gitu. Abdullah bin Umar membelokkan tunggangannya. Dibelokkan. Dikira murid-muridnya Abdullah bin Umar mau belok ke simpang itu. Muridnya udah siap nak belok. Ternyata Abdullah bin Umar cuma belokkan kepala kendaraannya, habis diluruskan lagi, jalan lurus. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa? Wahai guru, mau ke situ, tidak jadi. Dikira ke situ tidak jadi. Dibelokkan sudah. Kata Abdullah bin Umar, aku suatu hari pernah jalan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Ketika di posisi ini, Nabi membelokkan kendaraannya. Habis itu Nabi luruskan lagi. Paham ya? Jadi
Sampai segitunya mereka mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad. Nah, jadi salah kalau ada yang mengatakan, terdengar pula galak ngomong masing-masing tuh. Jadi terdengar pula. Katanya sunnah Nabi itu udah harus, bukan ada yang sunnah Nabi, ada yang bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu yang berkaitan dengan ibadah, kata dia. Salah. Sunnah Nabi bukan hanya berkaitan dengan ibadah. Coba lihat ulama hadis ketika mereka mendefinisikan apa itu sunnah Nabi, aqwal wa af'aluhu wa taqriratuhu. Sunnah Nabi itu adalah yang dilakukan beliau, yang dikatakan beliau, yang diikrarkan oleh beliau. Beliau tahu, kemudian beliau diam. Itu dinisbatkan ke sunnah Nabi besar Muhammad. Betul, memang kadang orang itu menjelaskan tidak selesai. Itu tidak boleh. Kita kalau menjelaskan satu masalah harus dikupas tuntas sampai selesai. Umpama ada dua pendapat, dua-duanya harus disebutkan dong. Tidak boleh satu aja disebutkan. Akhirnya dikira sama orang, oh cuma satu pendapat nih. Memang ada pendapat, sebagian ulama mengatakan sunnah Nabi itu cuman yang berkaitan dengan ibadah, atau yang di situ kita mendapatkan pahala. Sunnah yang didefinisikan oleh ulama usul. Idza fa'alahu, kalau dia melakukannya dapat pahala, kalau dia ditinggalkan tidak dapat dosa. Memang ada yang mengatakan, ada, biar kita fair, ya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi misalkan, apa contohnya? Pakai siwak, itu sunnah Nabi. Karena kalau kita pakai siwak, Nabi nganjurkan dan dijanjikan pahala, kan begitu. Salat qabliyah ba'diyah, jadi yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman ulama, praktek ulama, semua ulama prakteknya tidak hanya sunnah Nabi yang berkaitan dengan ibadah. Salah satu contoh, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Kata beliau, semua sunnah Nabi sudah aku ikuti. Jadi alasan nih orang, sunnah Nabi yang jalan hidup itu nggak perlu diikuti. Sunnah Nabi yang jalan hidup, salah. Jadi kata dia, jalan hidup Nabi, sunnah Nabi, sunnah itu artinya jalan. As-sunnah lughatan at-tariqah. Makanya Allah katakan di Al-Quran, sunnatullah lati qad khalat min qabl. Bukan sunnahnya Allah, bukan. Tariqah. Jalan yang sudah Allah tetapkan. Itu artinya. Jadi, betul memang arti sunnah adalah jalan hidup. Tapi jalan hidupnya Nabi, jalan hidup yang termulia. Kalau kita, jalan hidup kita tidak mau mengikuti jalan hidup Nabi, mau ikut jalan hidup siapa? Kan gitu. Jadi betul memang ada ulama yang mengatakan sunnah yang kita dituntut atau dianjurkan untuk kita ikuti adalah sunnah yang berkaitan dengan ibadah. Yang dengan adat Nabi, jalan hidup biasa, gaya hidup biasa, tidak disunnahkan kita untuk mengikutinya. Ada pendapat seperti itu. Cuman jumhurul ulama, kebanyakan ulama dan praktek mereka itu mengikuti semua yang dilakukan oleh Nabi, walaupun tidak ada kaitan dengan ibadah. Contoh tadi, Abdullah bin Umar belokkan kendaraannya. Cuman lihat Nabi belokkan kendaraan, dilakukan. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi. Ahmad bin Hanbal, kata beliau, semua sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi sudah aku ikuti. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah. Bagaimana kita tahu? Lihat, beliau sambung omongannya. Kata beliau, kecuali satu, kata beliau, yang tidak bisa aku ikuti. Sunnah Nabi. Apa? Tanya bingung muridnya. Apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Orang hebat. Amirul Mukminin. Judul Amirul Mukminin bukan pemimpin, bukan presiden, raja, bukan. Amirul Mukminin fil hadis. Artinya beliau itu hafal semua hadis Nabi. Itu gelarnya. Untuk orang yang hafal semua hadis Nabi, gelarnya Amirul Mukminin. Ini murid-muridnya bingung. Sekelas Imam Ahmad bisa satu nggak ngikuti sunnah Nabi. Apa wahai imam? Ditanya murid-muridnya, penasaran. Kata Imam Ahmad, aku tidak punya seorang putri yang bisa aku kasih nama Fatimah, sehingga aku nikahkan kepada laki-laki yang bernama Ali, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kan punya anak betina namanya Fatimah. Nabi mantukan dengan Ali bin Abi Thalib. Itu
Jadi berarti semua diikuti. Cuman itu kata beliau, aku tidak, ya, itu kan bukan kemampuan kita. Anak perempuan, anak laki-laki, punya anak atau tidak, itu kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, itu yang tidak bisa aku lakukan. Karena aku tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak perempuan, beliau anak laki-laki ada. Yang bisa aku beri nama Fatimah, kemudian ketika dewasa bisa aku nikahkan dengan laki-laki, cari mantu yang namanya Ali memang. Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi yang harus kita ikuti dari sunnah Nabi bukan yang hanya kalau menurut ulama usul dapat definisinya saja. Definisi usul itu bukan. Semua dari A sampai Z yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW patut dan harus kita ikuti setapak sebisanya. Bisanya yang ini dulu. Bisanya terusnya itu baru lanjut yang itu. Begitu. Al-Habib Abdullah, kurang contoh, kita kasih contoh lagi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau meriwayatkan, kata beliau, semua sunnah Nabi sudah aku lakukan kecuali satu. Abu Habib, aku belum bisa memanjangkan rambut. Karena di zaman beliau memanjangkan rambut itu syiar ahlil bid'ah. Memanjangkan rambut itu gaya untuk orang yang sesat. Di zaman beliau di Yaman sana. Jadi beliau tidak bisa memanjangkan rambut. Kenapa? Biar nggak dituduh sesat kan gitu. Jadi beliau tidak bisa memanjangkan rambut. Panjang rambut sunnah Nabi. Cuman panjang rambut Nabi itu sampai ke bahu saja. Panjang rambut Nabi. Tapi subhanallah di akhir hayat beliau panjangkan rambutnya. Sehingga beliau meninggal rambutnya panjang. Begitu juga Abu Ya Sayyid Muhammad. Abu Ya Muhammad ini meninggal rambutnya panjang. Cuma beliau keriting jadi nggak kelihatan panjang. Kalau habis mandi panjang rambut beliau. Sunnah Nabi besar Muhammad rambut panjang tidak ada pahalanya. Maksudnya tidak katik nas. Nabi ngomong yang rambutnya panjang dapat pahala. Tidak. Cuma sahabat nyebutkan rambut Nabi itu pernah kalau botak habis umroh atau haji, pernah rambut Nabi sampai ujung kuping, pernah rambut Nabi sampai sini, pernah sampai ke bahu. Diriwayatkan begitu, syama'il, hadis syama'il. Cuma mereka lihat, ngikuti sampai segitunya. Karena pasti dapat sir, dapat pahala, dapat berkah. Orang yang mengikuti semua apa yang ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, sunnah Nabi yang harus diikuti semua. Jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita ikuti. Baik yang berkaitan dengan ibadah, atau yang tidak berkaitan dengan ibadah adat Nabi Muhammad. Abdullah bin Umar diceritakan beliau ini tidak pernah makan bitih semangkuk. Kata beliau, aku tahu Nabi pernah makan semangkuk. Cuman aku tidak tahu bagaimana cara Nabi ngupas semangka itu. Jadi bingung masih nak makan gimana caranya nih. Pengen cari tahu dulu cara ngupas semangka Nabi itu gimana sehingga dia bisa makan semangka mengikut ngocek semangka nak ngikuti Nabi. Nah, jadi ini kan apa? Tandanya bahwasanya semua yang dilakukan Nabi itu patut untuk kita ikuti. Asal niatnya memang untuk mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menjelaskan sesuatu itu harus sempurna. Biar apa? Biar orang tidak salah paham. Nah, jadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah bashar, manusia biasa, dan beliau sering menyebutkan itu. Aku ini manusia, dan diperintahkan oleh Allah, Qul innama ana basyarun, katakan kepada mereka wahai Muhammad kau itu manusia. Tapi harus disebutkan beliau ini mempunyai sifat yang berbeda dengan manusia, punya kelebihan. Abu Ya Sayyid Muhammad pengarang kitab ini, beliau punya kitab namanya Muhammad Al-Insanul Kamil. Itu beliau mungkin berapa puluh halaman, bahkan mungkin 100 lebih halaman satu bab. Bab itu menyebutkan khususiyah Nabi besar Muhammad. Belum semua itu. Al-Imam As-Suyuti, beliau punya Khasaisul Kubra, kitab 2 jilid. 2 jilid itu tulisannya kecil-kecil. Kalau tulisannya agak besar mungkin 4 jilid itu kitab. Namanya Khasaisul Kubra. Beliau sebutkan di situ kelebihan yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa Nabi Muhammad punya kelebihan.
Jadi tidak boleh kita ini cuman yang disebut-sebutkan, oh Nabi Muhammad tuh manusia, Nabi Muhammad tuh manusia, Nabi Muhammad tuh manusia, itu yang disebut-sebutkan. Kayak takut kalau orang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau orang muliakan dia, nyengel dia, senang. Jadi gitu, kata beliau, kata Buya, harus kita sebutkan beliau manusia, tapi sebutkan juga khususiyah. Biar apa? Biar kita bisa menghormati. Dan ini bukan hanya untuk Nabi besar Muhammad, untuk semua nabi. Semua nabi harus kita hormati. Semua nabi harus kita lihat keunggulan, kelebihan, khususiyah yang Allah berikan untuk mereka. Sehingga kata beliau, kata Buya, kita tidak jadi seperti orang jahiliyah yang melihat Nabi hanya manusia biasa, dan tidak menjadi seperti musuh-musuh Nabi sebelum Nabi Muhammad yang melihat Nabi mereka seperti manusia biasa. Diceritakan di Al-Quran, kaum Nuh, kaum Nabi Nuh ketika tidak mau iman kepada Nabi Nuh, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Yang tidak mau iman kepada Nabi Nuh mengatakan, wahai Nuh, kami tidak melihatmu kecuali kamu itu seperti kami, manusia biasa. Jadi mereka menafikan khususiyah. Nah, jadi tidak boleh. Kita tidak boleh melihat Nabi melebihi basyariyah sampai ke rububiyah, dan itu tidak terjadi. Sering kita bahas itu kan. Tidak ada akidah sesat yang menjadikan Nabi Tuhan. Itu nggak ada. Tidak ada akidah sesat yang mengatakan Nabi putra Allah. Tidak ada. Tidak ada akidah sesat yang mengatakan Nabi itu titisan dari Allah. Tidak ada. Dengan banyaknya akidah sesat di umat kita, tapi tidak ada akidah sesat yang pemahamannya seperti itu. Tidak ada. Dan kita juga tidak boleh melihat Nabi hanya sekedar basyariyah, manusia biasa, tanpa melihat khususiyah beliau. Akhirnya sama dengan orang-orang musyrik Mekah, sama dengan musuh-musuh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaum Nabi Nuh ketika tidak mau iman, oh Nuh, kau tuh manusia aja kami. Kaum Nabi Musa, Fir'aun dan anggotanya ketika tidak mau iman dengan Musa, faqalu anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Mereka mengatakan, apakah kita harus iman kepada manusia seperti kita? Nah itu. Jadi mereka hanya melihat manusianya saja, tidak melihat Nabi Nuh dipilih oleh Allah, tidak melihat Nabi Harun dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh, ma anta illa basyarum mithluna. Wahai Muhammad, wahai Saleh, kau itu manusia seperti kami. Kaum Nabi Syuaib, kaum Aikah ketika tidak mau iman kepada Nabi Syuaib, wa ma anta illa basyarum mithluna. Jadi yang menganggap Nabi Muhammad manusia tanpa ada khususiyah, itu sama seperti mereka berarti. Cuma nyingok manusianya tidak mau melihat khususiyah, kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Musyrikin ketika tidak mau iman kepada Nabi Muhammad, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Oi, ngapa ada Nabi jalan ke pasar ni ngejek? Pas nyingok Nabi jalan di pasar. Ngapa ada Nabi jalan di pasar ni? Ngapa ada Nabi makan nih? Intinya mereka mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semua gaya seperti gaya orang-orang musyrik, tidak mau iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nafsihi haditsan sidqi bima akramahu Allah taala bihi min azimis sifat wa khawarikil adat allati tumayyizu biha an sa'iri anwa'il bashar. Kata Buya, Nabi sendiri itu menyebutkan bahwasanya beliau beda dengan manusia lain. Dalam hadis tadi, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Kata Nabi, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, inni arakum min wara'i dhahri kama arakum min amami. Ketika Nabi Muhammad mau sholat, kata Nabi Muhammad, rapikan shaf kalian, bariskan, luruskan barisan kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang seperti aku melihat kalian dari depan. Jadi Nabi bisa nyingok dari belakang. Bukan Nabi ada mata di belakang, dah itu aneh. Itu jangan kita beranggapan seperti itu. Walaupun sama ulama dibahas, ulama kan luar biasa. Siapa mana maksudnya Nabi nyingok dari belakang? Ada yang bilang ada pantulan. Pokoknya Nabi nyingok dari belakang.
Yang di belakang itu kelihatan sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kalau bukan khususiyah, berarti apa itu? Itulah khususiyah, kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain, Nabi Muhammad mengatakan, utitu mafatiha khazainil ard. Aku diberikan, kata Nabi, pintu-pintu khazain, harta karun yang ada di muka bumi ini. Semua kota, ulama mengatakan, yang akan menjadi negara atau kota Islam itu sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masih di Mekah. Nabi Muhammad masih di Mekah. Itu Nabi Muhammad sudah mengatakan, "Oh ya, ayo iman kepadaku. Ayo iman ikut aku. Nanti kerajaan Romawi akan tunduk kepadaku. Nanti kerajaan Kisra akan tunduk kepadaku." Orang musyrik ketawa, nengok Nabi Muhammad ngomong macam itu. Oh gila ini. Kenapa? Tak tanggung-tanggung Nabi nyebut, Romawi akan tunduk kepadaku, Kisra akan tunduk kepadaku. Sampai yang akhirnya, yang waktu itu tidak percaya, masih hidup, sampai dialah jadi orang yang merebut negara Syam dan negara Irak. Menangis. Siapa? Sayyidina Khalid salah satunya. Oh, kata Sayyidina Khalid, pas beliau di depan pintu Syam, negara Syam, di peperangan Yarmuk, beliau panglimanya, beliau menangis. Tanya sama teman-temannya, kenapa menangis? Ingat dulu pas Nabi di Mekah. Ini udah dijanjikan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi udah sebutkan, oh iya, ayo iman ke aku, ayo ikut aku. Apa yang aku bawa akan sampai ke Syam. Negara Syam akan jadi negaraku, akan kita rebut. Yaman akan kita rebut. Semua. Sayyidina Khalid menangis. Aku ingat. Jadi yang waktu itu ingkar sama Nabi, Allah berikan umur panjang dan Allah beri mereka hidayah, taufik, mereka masuk Islam dan mereka menyaksikan apa yang dulu mereka ingkari. Abu Sufyan itu menyaksikan semua. Ikrimah putra Abu Jahal, menyaksikan semua tuh yang mereka ingkari dulu, yang bikin mereka ketawa karena Romawi kerajaan besar, Kisra kerajaan besar. Ini dua kerajaan yang memegang dunia, yang ngatur dunia, dua kerajaan ini. Kalau bahasa sekarang misalkan Amerika Rusia lah misalkan. Dua kerajaan, walaupun raja-raja lain banyak, tapi kan di bawah mereka semua. Nah, begitulah dulu, dari dulu tuh seperti itu. Ada Romawi, ada Kisra. Banyak raja yang lain, di Yaman banyak raja-raja, cuman semua di bawah Romawi. Apa kata Romawi, mereka ikuti. Nabi jadi yang diomong sama Nabi, kerajaan Romawi, kerajaan Kisra. Mereka geleng-geleng. Ini aneh orang ini. Ternyata dibuktikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semua negara Islam yang waktu di zaman Nabi belum masuk Islam, belum jadi negara Islam, itu sudah Allah berikan semua kepada Nabi besar Muhammad SAW. Udah Allah berikan semua. Nabi udah tahu negara ini bakal kemana. Udah Allah unjuk kunci. Konstantinia, Istanbul, dulu namanya Konstantinopel, nama rajanya itu. Kemudian ketika direbut sama Muhammad Fatih, jadi namanya Islambul. Kemudian dengan berputarnya zaman, di akhir-akhir khilafah Turkiya berubah baru Istanbul, asalnya Islambul, itu berubah baru jadi Istanbul. Itu sudah dikatakan sama Nabi. La tuftahunnal Konstantiniyah, kata Nabi. Fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Itu yang selalu disebutkan oleh guru Muhammad Al-Fatih. Karena guru Muhammad Al-Fatih melihat ini anak kayaknya ini emir dia pada saat itu. Ini kayaknya punya gurunya wali, wali daripada wali Allah, punya firasat ini anak yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, Konstantiniyah akan dibuka. Konstantiniyah itu dari zaman sahabat udah mau diserbu. Dengan bukti apa? Abu Ayyub Al-Ansari, kuburannya di Turki. Jadi Abu Ayyub dari zaman sahabat sudah sampai ke depan gerbang Konstantiniyah. Karena memang pertahanannya kuat, baik dari lautannya atau dari daratannya, kuat pertahanannya. Berapa kali, puluhan kali pasukan muslim dari zaman sahabat sampai zaman Muhammad Fatih
Di zaman ayah Muhammad Fatih saja 2 kali udah nak nyerbu gagal terus. Saking kuatnya Konstantinia. Nah, jadi Nabi sebutkan tuh. Kenapa mereka sahabat semangat untuk, karena Nabi sebutkan Konstantinia akan direbut oleh umat Islam. Sebaik-baiknya pemimpin pada saat itu yang merebut, dan sebaik-baiknya pasukan yang merebut kota tersebut. Jadi berebut pengen jadi apa? Sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan. Tapi itu ternyata fadlun minallah untuk siapa? Untuk Muhammad Al-Fatih. Jadi hadis ini yang selalu disebutkan, diulang-ulang oleh guru Muhammad Fatih dari beliau masih kecil. Sampailah beliau berhasil merebut umur berapa? 21 tahun kalau tidak salah. Waktu beliau merebut Konstantinia. Masih muda, kecil, 21 tahun berhasil merebut Konstantinia. Jadi semua yang direbut oleh, yang futuhat yang dibuka, kita ada bahasa yang rebut, karena kalau merebut itu kayak kasar. Yang dibuka, yang dibebaskan dari kemusyrikan, dari kekafiran, dari kesesatan oleh pasukan muslimin dari zaman sahabat setelah Nabi wafat sampai detik ini, sampai nanti akhir zaman, sampai nanti zaman Nabi Isa, itu semua sudah Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuman pelaksanaannya saja. Pelaksanaannya di zaman Muhammad Fatih. Dibukanya diberikan oleh Allah untuk Nabi sudah di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mat illa annahu hayyun hayatan barzakhiyah kamilah yasma'ul kalam wa yaruddu salam wa tablughuhu salatu man yusalli alaihi wa turadu alaihi a'malul ummah fayafrahu bi amalil muhsinin wa yastaghfiru lil musiiin. Kata beliau, Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, kita sepakat. Tidak ada dari ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan Nabi Muhammad masih hidup. Nanti dengan nas Al-Quran, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal dan semua akan meninggal. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Tidak ada kata Allah sebelum kamu wahai Muhammad manusia yang kekal abadi. Ini Al-Quran semua. Dan kita percaya dengan Al-Quran. Kita katakan Nabi Muhammad meninggal. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sampai kepada beliau kabar Nabi meninggal. Karena ketika Nabi meninggal, beliau lagi di rumah istri keduanya di samping kota Madinah. Sampai kepada beliau kabar Nabi meninggal, cepat-cepat beliau ke Nabi, beliau lihat, beliau cium, betul Nabi meninggal. Kata beliau, tidak mungkin Allah menjadikan kamu ya Rasulullah mencicipi kematian 2 kali. Tidak mungkin. Ketika Nabi meninggal, berarti sudah. Karena beliau adalah manusia. Nah, itu jadi Nabi meninggal. Tetapi kata Buya, meninggal, cuman beliau itu hidup di hayat barzakh. Termasuk bab di mafahim nanti ada pembahasan tentang kehidupan di alam barzakh. Nah, itu juga termasuk titik permasalahan kita dengan kelompok sebelah. Kehidupan di alam barzakh. Kata Buya, beliau itu meninggal tapi cuman pindah tempat. Pindah kehidupan dunia dan alam barzakh seperti satu pintu ke ruangan sebelahnya. Cuman dibatasi oleh pintu itu. Pintu itu itulah kematian. Yang meninggal pindah ke ruang sebelah. Itu deh. Mereka tahu kabar yang di ruangan ini, yang di ruangan ini tidak tahu kabar yang di sana. Kan itu kehidupan barzakh tuh. Jadi mereka yang di alam barzakh, keluarga kita, nenek moyang kita tahu semua kabar kita. Bahkan kadang kita dikasih tahu kabar tentang mereka dalam mimpi datang. Kan begitu. Ada yang mimpikan, ada yang nyambung. Omongannya itu nyambung. Kita mau ada acara yang di sana senang, nyebutkan selamat ketika ada yang mau kawin. Artinya tahu. Nyebutkan kami hadir ketika kamu kawin. Artinya apa? Tahu berarti. Ya kan? Berarti tahu. Berarti itulah kehidupan barzakh. Itu baru orang wali, orang soleh, umat Nabi Muhammad, cucu Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasma, beliau mendengar, tahu apa yang kita lakukan, sampai kepada beliau salam kita. Wa innallaha harrama 'alal ard an ta'kula jasadah. Bahkan Allah haramkan tanah untuk memakan jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mahfuz minal afat wal awarid al aradiyah. Tak kata namanya jasad Nabi itu habis atau hancur. Jangankan jasad Nabi, pewaris Nabi Muhammad, cucu Nabi besar Muhammad, itu jasadnya masih utuh, tidak hancur.
Dan Nabi Muhammad katakan, ada beberapa jasad yang tidak hancur. Salah satunya yang membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Itu dah hancur. Yang banyak solawat dah hancur. Jasadnya tidak hancur. Dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Aus bin Aus. Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang paling mulia hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Di situ Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Adam diwafatkan. Wa fihi nafkha. Wa fihi sa'qah. Di hari itu nanti kiamat. Di hari itu nanti dibangkitkan. Semua di hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salati fi. Perbanyak salawat kepada aku, kata Nabi, di hari Jumat. Dan malam Jumat di riwayat lain. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami tersampaikan kepadamu? Waqad arimta, sedangkan jasadmu sudah hancur. Jadi sahabat juga pertama ngira Nabi ini jasadnya hancur seperti manusia yang lain. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad-jasad Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam As-Suyuti punya karangan khusus di dalam hal tersebut. Beliau karang Imba'ul Adhkiya bihayatil anbiya. Imba'ul Adhkiya bihayatil anbiya alaihimus salatu wassalam. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, hayati khairul lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku baik untuk kalian. Ketika kalian menghadapi satu masalah, maka masalah tersebut akan dijelaskan hukumnya karena aku masih ada. Wa mamati wa wafati khairul lakum. Tapi jangan sedih, aku meninggal juga baik untuk kalian. Aku meninggal juga baik untuk kalian. Bahkan di riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan termasuk tanda bahwasannya umat itu umat disayangi oleh Allah, nabinya meninggal duluan. Kalau nabinya nggak meninggal duluan, sampai umat itu Islam semua, nanti banyak yang durhaka. Yang durhaka tidak mau iman, akhirnya turun azab. Itu. Dan meninggalku baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian disodorkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih. Kalau aku lihat amal itu baik, aku berterima kasih sama Allah. Kalau aku melihat amal itu jelek, wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartu lakum. Aku minta ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi kalau kita berbuat maksiat, yang sedih pertama kali Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buat maksiat, yang pertama kali meminta akan maaf untuk kita kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas untuk kita banyak salawat kepadanya. Pantas untuk kita selalu menyebutnya. Pantas kita untuk berkorban kepadanya. Orang yang paling sayang, paling perhatian sama kita, lebih dari orang tua, adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah, kata Nabi, orang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku. Ini hayat lebih dari hayat barzakhiyah. Jadi ruhnya dikembalikan oleh Allah untuk apa? Untuk menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam. Kata ulama, sekarang setiap detik berapa yang mengucapkan salam ke Nabi? Madai, ruhnya dimasukkan, ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi. Tak mungkin kan? Tak pantas ini untuk Nabi. Allah tak mungkin melakukan hal tersebut kepada Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Artinya sudah ruh Nabi itu di jasadnya. Kenapa? Karena setiap detik ada yang mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Dari Ammar bin Yasir, qala Rasulullah SAW, "Inna Allah wakkala biqabri malakan a'tahu Allah asma'al khalaiq, fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismihi wasmi abi, hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaik." Kata Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di kuburanku malaikat. Malaikat ini punya data semua manusia. Tidaklah orang salawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali disampaikan oleh malaikat tersebut namanya dan nama bapaknya. Ini kata ulama termasuk cara kita bakti kepada orang tua, salawat ke Nabi.
Kenapa? Karena ketika kita sholawat ke Nabi, nama kita dan nama bapak kita disebutkan di hadapan Nabi. Siapa yang nggak senang namanya disebutkan di hadapan Nabi? Nama kita disebut gubernur, disebut presiden, wah langsung dah ajak tidur misalkan. Bukan kita insyaallah itu. Karena kita udah ngaruh lah, tertidur. Kalau disebut guru, seneng. Ada yang ngomong, nama yang disebut guru kemarin, disebut Abu Ya, luar biasa senangnya kita. Nah, ini disebutkan di hadapan Nabi besar Muhammad. Itu termasuk tanda bakti kita kepada orang tua. Jadi kata Nabi, tidaklah kalian bersolawat kepadaku kecuali malaikat tadi nyampaikan, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan solawat kepadamu. Di riwayat lain, Inna Allah tabaraka wa ta'ala, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan a'tahu Allahu asma'al khalaik fahuwa qa'imun ala qabdi idha mittu falaysa ahadun yusalli alayya illa qal ya Muhammad salla alayka fulan bin fulan qal fayusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala dhalika rajul bikulli wahidatin asyra rawahu Tabrani fil kabir binahwi. Di riwayat lain disambung omongan yang di atas, kata Nabi, kemudian Allah balas salawat orang tersebut 1 kali dengan 10 kali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad mat illa anna fadlahu wa maqamahu wa jahahu inda rabbih bakin la syakka fi dhalik wa la raiba inda ahli iman. Kata Abu Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi keutamaan Nabi, kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi di sisi Allah masih tetap tidak diragukan lagi untuk orang-orang yang beriman. Walidzalik, oleh karena itu, fa inna tawassul bihi ilallah, tawassul kepada Nabi Muhammad, kepada melalui Nabi Muhammad untuk menghadap Allah, innama yarji'u fil haqiqah ila i'tiqadi wujudi tilkal ma'ani wa i'tiqadi mahabbatihi wa karamatihi inda rabbih wa ilal iman bihi wa bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa ibadatullah bal innaha mahma azumat darajatuhu wa alat rutbatuhu fa huwa makhluqun la yadurru wa la yanfa'u min dunillah illa bi'idnihi. Jadi kata Abu Ya, ketika kita tawassul kepada Nabi, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi, kata Imam Al-Busiri di Qasidah Buddah di bab terakhir, bab 10, itu apa judulnya? Tawassul. Makanya mereka mengkafirkan Busiri karena Busiri di Qasidah bab 10-nya kafir, di situ musyrik. Ngapa? Minta pertolongan sama Nabi, bukan sama Allah. Itu musyrik. Itu Allah tadi. Kata Abu Ya, ketika kita tawassul ke Nabi, bukan kita ibadah ke Nabi. Kita tawassul ke Nabi, minta wasilah, minta perantara kepada Nabi, karena kita yakin 100% kedudukan yang tinggi dimiliki oleh Nabi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin itu, makanya kita minta melalui Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri ketika mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, wahai makhluk yang paling dermawan, kepada siapa aku berlindung kecuali kepadamu? Kepada siapa aku meminta kecuali kepadamu? Ketika aku mendapatkan musibah-musibah yang banyak, langsung panas mereka. Busiri murtad, naudzubillah min dzalik. Seujung kuku kati amal mereka sama ucap Busiri. Tapi berani lidah, makanya lidah tu dijaga, jangan cepat-cepat komentar, apalagi untuk orang-orang yang hebat. Hati-hati, bahaya. Damul ulama masmum, darahnya ulama itu beracun. Kalau darah ulama sampai masuk ke mulut kita, hati-hati, mati kakek. Mati hati kita. Naudzubillah, siapapun ulama itu. Ketika kita lihat dia ini alim, dia paham Al-Quran, dia paham hadis, udah ada usah komentar. Kenapa? Karena damul aulia, damul ulama masmum, beracun. Udah hebat apa kita untuk nolak racun itu. Kalau kita punya penawarnya, lajulah. Kalau tidak punya penawaran, jangan berani-berani. Jadi Imam Busiri, orang yang hebat, alim luar biasa, sufinya luar biasa, mereka kafirkan dengan bait syair itu. Coba yang bisa ditakwilkan, yang bisa ditafsirkan, yang bisa disaring, bisa dimasukkan lab istilahnya. Mereka masukkan lab, coba kitab Al-Quran wal Hadis, pasti ketemu jalan keluarnya. Ketika Imam Busiri mengatakan, wahai makhluk yang paling dermawan, kepada siapa aku kembali? Kepada siapa aku meminta ketika aku mendapatkan musibah kecuali kepadamu? Ini minta ke selain Allah, musyrik. Kata Abu Yanad,
Kita tawassul ke Nabi, itu hakikatnya kita minta sama Allah. Kenapa kita melalui Nabi? Karena kita tahu tadi, Nabi mulia di sisi Allah, Nabi makhluk paling mulia, Nabi macam-macam. Nah, keyakinan itulah yang menjadikan kita tawassul kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah Subhanahu. La yashfa'una indahu illa bi'idnih illa man irtada min rasul. Disebutkan tidak bisa memberi manfaat syafaat kecuali yang disukai, yang diizini oleh Allah dari utusannya. Nabi Muhammad termasuk beliau yang dapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Sekali lagi diulang ayat itu oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku manusia biasa, tapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu. Jadi jangan lupakan, aku ini juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sama macam kamu. Itu isi ayat tersebut. Nah, selesailah kita dari bab al-makhluk. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ya, kita akan memasuki bab umurun mushtarakatun bainal maqamain la tunafit tanzih. Ada beberapa hal, beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi juga dimiliki oleh Allah. Jadi dimiliki oleh Allah dan Nabi Muhammad, tapi jelas beda yang dimiliki oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, taufik hidayat, sehingga gampang kita untuk pergi ke majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.